Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul tentang akad jialah. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dengan kakak siapa namanya? Besti Aprilia dari jurusan akuntansi syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancaraan dengan tema akad jialah, yang dimana mungkin dari pertanyaan pertamanya akan dimulai oleh teman saya. Langsung aja ya kak, pertanyaannya pernah nggak kakak mendengar mengenai tentang akad jialah? Pernah, kalau nggak salah akad jialah ini kayak sayembara gitu ya? Atau mungkin bisa lebih dijelaskan lagi deh, gimana sih akad jialah ini, apa aja itu gitu? Apa maksud dari akad jialah? Jadi akad jialah itu semacam akad sayembara, yang dimana misalnya nanti kakak siapa tadi namanya? Besti Aprilia. Kakak Besti tadi misalnya saya suruh melakukan sesuatu, kemudian setelah kakak melakukan sesuatu itu kami akan mengasih kakak upah ataupun hadiah ataupun semacamnya. Imbalan. Nah. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kakak pernah nggak sih mengalami atau melihat langsung proses dari akad jialah tersebut gitu? Kalau mengalami pernah ya. Jadi kakak kasih cerita aja ya. Jadi dulu pernah kakak menemukan satu barang, apa itu ya, kakak lupa spesifik barangnya. Pokoknya pernah nemuin satu barang, terus tiba-tiba ada yang nanya nih, ada yang nampak barangku nggak gini-gini, dikasih apa namanya ciri-cirinya. Nah terus sesuai sama barang yang kakak temuin, nah kakak kasihlah sama dia dan dikasih imbalan sama dia, entah berapa lah waktu itu. Ya itulah, itu termasuk sayembara kan? Iya. Ah, ya. Itu termasuk dalam jialah lah berarti ya. Oke, next, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, kakak kan udah mengalami kan proses dari akad jialah tersebut kan? Iya. Pandangan kakak itu kayak mana gitu dari prosesnya itu? Kalau menurut kakak sih bagus, tapi kembali ke orangnya lagi. Kalau kembali ke sistemnya, ini sistemnya nemuin barang atau upah. Kalau dia dalam bentuk upah, harusnya kan upah itu lebih bagus transparansi gitu ya. Dari awal memang sudah ditetapkan berapa upah yang mau diberikan. Beda lagi kalau sama nemuin barang baru dikasih imbalan gitu. Kalau menurut kakak, dari pengalaman yang kakak alami tadi, itu bagus karena kan dia sistemnya lebih ke sayembara, bukan upah gitu, tapi imbalan gitu. Jadi menurut kakak itu bagus dan ya Tergantung sistemnya. iya, tergantung sistemnya. Tapi kalau ke upah mungkin lebih bagus ditetapkan dari awal gitu, bukan sistem sayembara tadi gitu ya. Oh, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dia akan dibawakan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya nih kak, kok menjauh? Bagaimana nih pandangan kakak terhadap penerapan jialah dalam usaha atau pekerjaan gitu kak? Nah, balik lagi ke yang tadi ya, jialah. Jadi jialah ini kan upah yang dikasih sesudah melakukan pekerjaan gitu ya. Jadi kalau diterapkan dalam usaha mungkin lebih baik jialah ini ditetapkan dari awal gitu, bukan di akhir gitu. Jadi kan transparansi, jelas dia. Nanti misalnya kalau ditetapkan di akhir, misalnya kita menggunakan sistem sayembara tadi ya. Nah, mungkin yang bekerja ini belum tentu dirasa dia itu cocok sama dia gitu kan, pas upahnya, entah mungkin masih terlalu sedikit, nggak sesuai sama usaha yang udah dia lakukan. Nah, jadi lebih baik sistem jialah ini ditetapkan dari awal gitu, bukan sesuai sayembara gitu, nggak sistem sayembara gitulah. Biar transparansi gitu. Iya, ditransparansikan dari awal gitu. Biar nggak ada kesalahpahaman juga. Iya, biar ya ikhlas sama ikhlas gitu lah ya, enak sama enak gitulah ya bahasanya. Jika sistem jialah ini diterapkan dalam usaha kecil ataupun suatu bisnis rumahan, menurut kakak itu efektif nggak? Kayak mana tadi bisa Konsepnya itu kan kalau yang kakak tadi kan kayak kerjaan yang memang udah ditetapkan pekerjaan, upahnya dari awal. Nah, kalau gitu. ini tuh lebih kayak ke usaha-usaha kecil ataupun bisnis-bisnis kecil gitu kan. Jadi kayak ibunya itu belum bisa punya karyawannya per bulan atau per tahun, jadi masih mungkin per minggu atau per hari gitu. Mungkin contohnya kayak
ada mungkin satu warung, terus mungkin yang kayak nyuci piring itulah ya, itu kan biasa nggak ditetapkan ya, seikhlas hati gitu ya. Kalau menurut kakak untuk bisnis kecil masih efektif sih kalau ini ditetapkan gitu. Ya efektif lah kalau untuk bisnis-bisnis kecil tadi ya. Untuk yang kecil dia efektif, tapi kalau untuk yang per Yang bulan, lebih besar mungkin yang karyawan-karyawan lebih, gitu yang nggak karyawannya cocok udah lah ya. tetap, yang nggak cocok, lebih cocok dia sistem upah tadi. karena Gitu balik kan. lagi ke transparansi tadi. Iya. Untuk pertanyaannya sih, saya rasa cukup ya. Untuk teman-teman lain ada pertanyaan lain nggak? Mungkin tadi beberapa hasil wawancara yang kami lakukan dari kelompok 7 mengenai tentang akad jialah. Jadi kami mengucapkan terima kasih Iya, sama-sama. kepada Kakak Besti dan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!